Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam juga buat keluarga di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Nah, anak-anak, dengan Ibu di sini kita akan terus belajar. Kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, semester genap untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada hari ini adalah analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang membaca dan mengenal unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pada materi kita hari ini, kita belajar tentang analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar, yaitu 3.10 menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan hubungan antar unsur baik buku fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, menentukan hubungan antar unsur buku fiksi. Dan yang ketiga, menentukan hubungan antar unsur buku non-fiksi. Nah, anak-anak, buku fiksi mempunyai unsur pembangun, yaitu dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun cerita buku fiksi dari dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur pembangun buku fiksi yang berkaitan dengan keadaan di luar cerita buku fiksi tersebut. Adapun unsur intrinsik buku fiksi adalah satu tema. Tema adalah ide pokok cerita. Sebagai dasar cerita, tema digunakan untuk mengembangkan jalinan cerita fiksi. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema yang biasa digunakan dalam cerita fiksi biasanya menyangkut persoalan kehidupan, baik permasalahan individu maupun sosial, seperti masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, ataupun persahabatan. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola pengembangan cerita pada suatu cerita fiksi sangat beragam. Berdasarkan waktunya, alur dalam sebuah cerita fiksi terdiri dari ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian, unsur intrinsik buku fiksi yang ketiga adalah latar. Latar adalah pijakan dalam sebuah cerita dalam buku fiksi. Latar dalam sebuah cerita fiksi terdiri dari ada latar tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Kemudian unsur intrinsik berikutnya adalah penokohan. Penokohan adalah
pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam sebuah buku fiksi, tokoh yang ditampilkan berupa tokoh fiksi. Tokoh tersebut diceritakan dalam situasi yang terjalin dalam alur cerita. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam buku cerita fiksi ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Biasanya, tokoh protagonis sebagai tokoh utama dalam suatu cerita fiksi. Sedangkan tokoh antagonis, tokoh dalam cerita fiksi yang mempunyai watak jahat. Biasanya tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan dalam sebuah cerita. Sudut pandang, cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Sebuah cerita fiksi dapat disimpulkan dengan menganalisis tindakan, sikap, dan dialog tokoh dalam cerita. Kemudian, unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam buku fiksi, pertama bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa mempunyai kaitan yang erat dalam cerita dalam buku fiksi. Bahasa yang digunakan dalam menulis buku fiksi dipengaruhi oleh pengarang. Setiap karya sastra dalam buku fiksi mempunyai ciri bahasa yang berbeda-beda. Ciri tersebut akan mempengaruhi tingkat kemenarikan isi puisi. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah sejarah kehidupan pengarang. Latar belakang pengarang membentuk ide cerita dan tema dalam buku fiksi yang dihasilkannya. Latar belakang pengarang dapat dipahami melalui sejarah hidup pengarang dan karya-karya yang dihasilkannya sebelumnya. Pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi. Terdiri dari nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, dan nilai politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Nilai moral dapat diketahui dengan membaca cerita dalam buku fiksi. Nilai moral dapat dikumpulkan pada narasi, tindakan tokoh, atau dialog tokoh dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah nilai religius. Nilai religius ini adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai religi dalam suatu cerita fiksi dapat dilihat dari dialog, isi, atau narasi cerita tersebut. Nilai religius biasanya tergambar
dalam perbuatan tokoh ataupun ucapan tokoh. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya, adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Nilai budaya biasanya tergambar pada peristiwa atau narasi yang terdapat pada cerita fiksi. Kemudian, nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Nilai ini dapat ditemukan pada fiksi bertema sejarah. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Nilai sosial dalam cerita fiksi dapat diketahui dengan membaca isi atau percakapan dalam cerita fiksi. Kemudian nilai yang terakhir adalah nilai politik. Nilai politik ini adalah nilai yang berhubungan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Nilai politik berhubungan erat dengan latar pada cerita fiksi. Nilai politik biasanya ditampilkan sebagai pendukung latar waktu atau latar tempat cerita fiksi. Kemudian, unsur buku non-fiksi. Unsur buku non-fiksi terdiri dari prakata. Prakata berisi alasan penyusunan buku. Prakata dapat pula berisi gambaran secara umum isi buku. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dasar pembuatan buku, sedikit gambaran isi pokok buku, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan buku tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengantar. Pengantar berisi paparan singkat yang berkaitan dengan penyusunan buku. Pengantar dibuat oleh orang lain, bukan penulis buku yang bersangkutan. Misalnya, ditulis oleh pakar tertentu, kritikus, atau dari pihak penerbit buku. Pengantar dan prakata serupa. Perbedaan yang menyolok terletak pada orang atau pihak yang membuatnya. Daftar isi. Daftar isi ini adalah lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Daftar isi disusun berderet dari atas ke bawah. Daftar isi memudahkan pembaca menemukan informasi yang dicari dalam buku. Kemudian, unsur buku non-fiksi yang keempat adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan awal sebelum masuk dalam isi buku. Pendahuluan berisi informasi singkat mengenai isi buku. Penulis juga dapat menyampaikan intisari isi buku dalam pendahuluan. Jadi, pendahuluan dapat menjadi jembatan bagi pembaca sebelum membaca bagian isi buku. Kemudian yang kelima adalah isi. Di dalam bagian isi buku merupakan bagian inti buku. Bagian ini memuat berbagai informasi yang akan disampaikan penulis. Bagian isi harus membahas masalah sesuai topik atau tema yang diangkat penulis. Bagian isi terdiri atas beberapa bab dan subbab sesuai selera penulis. Banyak sedikitnya informasi yang disampaikan penulis tergantung dari keadaan materi yang dikupas. Kemudian, unsur buku non-fiksi yang keenam adalah bagian penutup
atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan merupakan bagian akhir dalam sebuah buku. Bagian penutup atau simpulan menyajikan intisari dari isi buku yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, ada beberapa buku non-fiksi yang tidak menampilkan bagian penutup atau simpulan. Kemudian, unsur buku non-fiksi yang ketujuh adalah glosarium. Glosarium ini adalah berisi daftar kata atau istilah penting yang disusun secara alfabetis. Kemudian yang ke-8 lampiran. Lampiran ini berisi lembar tambahan yang dianggap penting, tetapi tidak dibahas dalam buku. Kemudian yang ke-9, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka merupakan acuan atau referensi dalam menyusun buku. Kemudian indeks. Indeks ini adalah berisi daftar kata kunci beserta halaman kata tersebut dalam buku. Jadi indeks berisi daftar kata kunci beserta halaman kata tersebut dalam buku. Kemudian hubungan antar unsur buku fiksi. Yang pertama, tema mempunyai hubungan erat dengan latar yang disajikan penulis dalam sebuah buku fiksi. Tema menjadi dasar dalam pembuatan latar, baik tempat, waktu, dan suasana. Penggambaran latar tempat, waktu, dan suasana yang tepat dapat mendukung kepaduan cerita dalam tema awal yang sudah ditentukan. Kemudian, hubungan amanat dengan alur dan penokohan. Hubungan amanat dengan alur dan penokohan dalam sebuah cerita fiksi. Amanat tidak dapat dipisahkan dengan alur dan penokohan dalam sebuah buku fiksi. Amanat dapat disimpulkan dengan memahami jalannya cerita, percakapan tokoh, dan tindakan tokoh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa amanat diselipkan dan disampaikan dalam sebuah alur yang berisi tokoh-tokoh dengan watak yang berbeda-beda. Kemudian, hubungan antar unsur buku non-fiksi, yaitu 1. Hubungan judul bab dengan isi subbab dalam sebuah buku non-fiksi. Judul bab menjadi dasar penulisan subbab dalam sebuah buku non-fiksi. Isi subbab tidak dapat dilepaskan dari judul bab. Isi subbab merupakan penjabaran dari judul bab. Isi subbab pada buku non-fiksi tidak boleh melenceng dari judul bab yang sudah ditetapkan. Kemudian, hubungan glosarium dengan bagian isi buku non-fiksi. Hubungan glosarium dengan bagian isi buku non-fiksi berisi istilah penting dalam buku. Glosarium berhubungan erat dengan isi buku non-fiksi. Dengan melihat glosarium, pembaca dapat memahami kata-kata sulit yang terdapat dalam isi buku. Dengan demikian, pembaca akan memahami isi buku non-fiksi dengan mudah. Kemudian, hubungan indeks dengan isi buku. Adapun hubungan indeks dengan isi buku adalah indeks menunjukkan hubungan istilah, halaman, istilah atau kata sebuah buku non-fiksi. Dengan melihat indeks, pembaca dapat mengetahui halaman suatu kata atau istilah tersebut dituliskan. Nah, anak-anak, demikianlah tentang analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak, ini ada soal. Nah, ada 2 soal. Sekarang Ibu bacakan. Sebutkan unsur intrinsik dalam buku fiksi. Yang kedua, bagaimana hubungan glosarium dengan isi buku non-fiksi?
Nah, ini kalian kerjakan. Soalnya adalah sebutkan unsur intrinsik dalam buku fiksi. Kalian sebutkan. Kemudian, bagaimana hubungan glosarium dengan isi buku non-fiksi? Nah, anak-anak, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.